Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Eros Chandra. Malam hari ini bertepatan malam mau pergi. Jamnya jam biru ini. Jam 00.22. Nah, mumpung lagi sepi dan lagi sunyi dan lagi nganggur dan gak iso turu, daripada gak iso turu lebih baik beraktivitas seperti biasa. Nah, wingi wis tak review karo apa? Mes aku nggih mesin cadangan. Lembu suro wis ready. Saiki aku tak bongkar mesin lembu suro sing asli sekaligus prepare. Kaya apa sih spek iki? Nah, wong sing do takok tak jawab e. Nah, engko tak kasih tips ya, teman-teman, tips touring ini bagaimana, terus spek touring itu bagaimana sih? Di kita terakhir bongkar iki kapan ya ini? Bongkar sawi yo jane, setahun. Saya gak sak bari-bari ya. Bari yo. Ah, kok ringe posan wi anteng apa dae? Iki sawi kok iki. Kokono. Setahunan paling iki. Iki gak pernah bongkar iki. Nah, sekaligus iki piye sih spek lembu suro sing sering tak gawe wirawiri terabasan, lintasan lurus naik seluruh Siratal Mustaqim wis pokoke los. Wah, lah iku mesin cadangan iki. Nah, iki aku juga wis mau ganti spek karena Desember insyaallah ke Indonesia Timur dan Indonesia Selatan. Nah, ini askreknya langsung ganti total, bloknya gak ding. Kopnya yang ganti total. Bagian yang lain tetap. Ini mungkin saya powder coating lagi ini. Ini kalau vapor enggak, ini masih bagus ini. Cuma wingi elek. Biar tak bongkar di sini loh. Liru turun. Sisik. Dan aku matur suwun iki. Enek wong wingi tak tinggal ning Jogja lah kok enek wong ngewe lampu. Alhamdulillah aku porting malih semangat ya malihan. Karo mubut semangat ya. Alhamdulillah matur suwun ya. Karo iki paling ben aku nek lembur iki ben semangat akhirnya sampai jam 1 yo. Lah iki dikek iya lur, alhamdulillah matur suwun hamba Allah iki. Gak roh jenenge sapa. Iki nek wong ngewe. Wong ndi ya? Badas. Bodos. Pokok loran. Badas menjombong. Wis, iki jam apa enak sunyi ngene iki ben iso fokus ya. Rupane apa ya? Cek karo ngenten iki ben diunggahne pangkringan. Ben iso munggah juga. Nek iki no. Mantap. Nol. Memang iki ngeten. Kudu nemen gue. Oke, Ri. Sapa? Wis tak unggahne pangkringan wis kaya pitik dikluruk. Oke, sementara tak bongkar dulu ya karena ini terakhir bongkar nggak tahu pokoknya yang penting sawi banget kok ini. Aduh. Oh, tuh kampret ini. Kok ya ini? Ngerusi wong suceng. Pelap-pelapnya iso untuk penonton. RTT. Nah, itu jadi wis. Oh iya. Mungkin sing takok iki basic Indonesia mana apa, Mas? Kene gak enek basic, Mas. Kok bisa basic iki? Yang CB iki apa? Kapan CB ya CB, Mas? Tos lawe. Tak bongkar terus tak ulang terus jemret kabel misalnya. Tidak mampu saya nyawang. Oke. Loh, kok silang tutupnya? Kita kelaten ah. Loh. Masa ada. Kelaten itu kan namanya kali itu gak kena kipi iki.
Iya. Maklum. Kan sing jelas iki lur ya. Nek nokene ra tak dol, ra tau. Iki maksudnya gak enek ning anu. Ning Shopee. Dia ini aku pakai noken ya dimodif sendiri. Panggah geser brodol. Kalian cepet gue jika penasaran. Sudah kendal. Ini bukan mumpung lagi nganggur, tapi kan kalau apa sebenarnya punya customer itu adalah prioritas. Tapi kalau malam kan bisa waktu kesel mas, kesel ini waktu gabut. Jadi ya kita bongkar sekaligus ben nutut ya mas. Harus bikin yang spek touring yang sesungguhnya piye ini. Nah, apakah motor touring itu harus piston besar? Apakah piston touring spesifikasi itu harus truk tinggi, ataupun juga klepnya harus besar, ataupun juga nokennya harus mahal, ataupun juga pistonnya harus seharga 3 juta, 4 juta, atau stang pistonnya harus LHK dan semacamnya. Intinya bagi saya itu ya spesifikasi touring itu simpelnya motor itu tahan terhadap segala medan, dan mesinnya itu tahan ya nggak trobelan, yo kuat, yo ruso, yo dogo nafase, yo jengat-jengat, enteng. Bagi saya seperti itu sih. Nah, yang jelas rasio untuk tips utamanya itu spesifikasi touring, rasio kompresi jangan terlalu tinggi. Ini rasio kompresi kecil mas, ini paling 10,1 kalau nggak salah. Jadi nggak perlu terlalu besar mas rasio kompresi. Kenapa mas? Nah, tetap ada alasan, setiap apapun ada alasan. Rasio kompresi terlalu tinggi itu kalau untuk touring itu bagaimana? Efeknya apa? Efeknya nanti yang jelas di bagian piston mas ya. Nah, kenapa? Karena kita kadang oke lah kita tertib untuk mengganti bahan bakar dengan oktan yang sama, tapi terkadang kita kan nggak tahu kita touringnya kemana. Apalagi kita harus tertib pakai pertamax turbo, ternyata di daerah sana sopo tengah telepon nih. Halo. Opo? Piye? Loh, piye to kok manut aku? Heeh. Sorry lur. Ini telepon toko micet. Aduh, mumpung lagi bongkar biar ngerti wis mau tekan ndi kan lur ya. Oh, masalah touring. Yang terpenting apa ya? Touring itu nggak nyiksoan, yo awet,
bandel, motornya bandel ya irit mas. Ini tuh bonus. Irit sama banter itu bonus mas. Yang terpenting kuat bandel dan nggak rewelan. Karena kalau rewel itu kalau kita yang nggak apa kalau teman-teman yang nggak bisa bengkel, otomatis akan ngeluarin uang kan untuk perbaiki di bengkel. Jadi ya kalau saya sendiri ya sama aja mas, kalau nggak bawa, meskipun udah bisa bengkel, tapi kalau nggak bawa alat kan ya teman-teman kan harus, ya saya sendiri pun juga harus bayar ke jasa, meskipun ya nggak boleh semena-mena. Meskipun saya bisa bengkel, mas pinjam kuncinya, itu minjem mas. Ini orang tuh beli ini mas, jadi ya tidak saling berbagi lah gitu mas. Intinya apa? Peda kok rewelan. Ya gak apa-apa sih mas ya. Wis ngono lah ya. Iki tak bongkar gendang ngerti, tak cedhakane nganu nih. Ben ngerti spek ngentup iki lho. Iki selama iki jempret guru-guru nganu. Tuh aku ganti tutup noken, kemarin kan pakai tutup noken sabun mas. Nah ini kok pakai bocor. Sik piye tak jebone. Petil karet. Iyo. Piye toki? Nah, ini berarti limit jos. Ini pakai lem yang high temp ya, high temp. Ini nyongkel ini. Aduh, kok malah angin. Alhamdulillah kena dah. Nah, ini penasaran. Ki nek payu kope tak dol mas iki mas. Loh. Tak dol ya, sapa sing pengen tuku, aku ganti kop twin port aku. Nah, ini mas. Noken asnya. Kira-kira tak dol mas iki. Kira-kira tak kopi. Ini sebagai lembu suro. Iki nyawane ning kene mas. Nyawane lembu suro iki ning kene karo ning mappingan injeksi. Jadi blas yo ndak kepangan kok yo. Aman. Berarti olinya lancar. Yo, tak delokane nih. Jadi saya sendiri pun juga tipsnya ya, setelah selain yang tadi itu, usahakan menggunakan part original meskipun kepunyaan motor lain atau substitusi motor lain. Kenapa? Karena kita di jalan itu nggak ada yang tahu dino apes itu gak enek neng kalender mas. Jadi teman-teman nek pas nepai ganti part racing, selain part racing itu harganya mahal, yang kedua teman-teman belum tentu ada. Contoh saya touring ke daerah Sulawesi dan itu di daerah pelosok, terus tiba-tiba klepnya racing, saya setting model racing atau semacamnya, saya cari itu belum tentu ada. Bisa jadi saya nggak bisa pulang mas. Tapi kalau part-part original seperti ini kan kepunyaan, tapi meskipun substitusi motor lain kan ya nyatanya aman gitu kan. Original, kenapa kok original? Yang jelas untuk masalah kualitas bukan lebih baik mas ya, sudah pasti. Yang penting gak ori-orian mas. Sekarang kan banyak mas ori di Shopee gitu loh. Ini jangan tergiur barang murah kok jaluk selamat mas. Terus setelah itu selain part kenapa kok harus pakai original? Kalau part racing, namanya aja racing, itu kan racing only for use kan, itu kan kebanyakan seperti itu. Nah itu kan bukan untuk harian, apalagi untuk touring jarak jauh. Yang jelas racing itu ada batas maksimalnya, entah itu maksimal di speednya, ada maksimal di umurnya dan semacamnya. Nah jadi seperti itu. Bukan saya nggak suka racing, suka banget mas, tapi ada ini. Makanya aku tahu ngomong biyen ya nek touring untuk di balapan, nek balap
tak ojo dikituring. Lah tapi aku panggah nggih touring to wong touringan tak ki balapan. Yo dadi nis koyo ngono kuwi lah. Sik iki tak bongkar ben ngerti jero niki. Lho. Kok kendal kan? Yo. Klep standar, Mas. Enggak ada yang besar punya saya. Ini klep standar Tiger cuma saya bubut. Jadi lebih tipis lagi. Nah, untuk diameter pistonnya, Mas. Sawi kira tetangan ya. Metasi Mas iki, Mas. Kita unduro paling enggak gitu MBM. Duh, iki. Di skatematku nih. Iki. Kita lihat diameternya ini. Diameter di piro. Pedaku ora banter, Mas. Cuma neng yo penak ngono, Mas. Ndirek. Tenan pura 66. Prosoknya 5,5. Ngapusi sikit mati. Pokoknya 5,5 iki, persis 200. Jadi seperti itu, Mas ya. Gak aneh-aneh. Aduh, ya salam. Ya salam, ya salam. Ini. Oh. Bonjrot kabeh. Titen yang ora kena. Krindo iki. Oh, itu. Tak kira besar, tiba kena. Anu ya, gitu. Kena daya lah. Enggak ada besar-besar deh. Aman, Mas. Stang pistonnya ini. Nah, ini langkahnya berapa lali kata ukurmu? 68 pokoknya, Mas. Ini stroke up-nya 68. Jadi touring itu nggak perlu tinggi stroke-nya, Mas. Dan nggak perlu besar pistonnya. Kembali lagi ke semua itu tergantung racikan ataupun juga satu kesatuan, Mas. Apa lagi? Satu kesatuan yang dimaksud itu komposisi. Iya. Intinya semuanya itu tergantung komposisinya. Komposisinya itu kalau untuk touring itu tips-tipsnya ini kan nggak terlalu ngedom dan nggak terlalu, ini rasio kompresinya nggak terlalu tinggi, Mas. Terus untuk rasio ya, rasionya saya pakai 5 speed kepunyaan Mega Pro original tanpa oplosan. Untuk drive gearnya ini kepunyaan Tiger. Ini stroke up-nya stroke 68, stang pistonnya RXZ, Mas. Jadi meskipun stroke-nya di atasnya Tiger, di bawahnya 70, saya menggunakan stang panjang itu biar piston itu gesekannya lebih minim. Kenapa? Karena udah stroke panjang, stroke-nya naik, tapi stang pistonnya pendek. Yang terjadi memang enak untuk akselerasi, Mas, tapi untuk tingkat durability-nya piston itu lebih minim. Jadi teman-teman, ya ini banter ini kan, tapi kan gesekannya piston, untungnya piston ya NPP, piston Tiger, tapi untuk racing, Mas, modern, Mas, pengen roh aku, Mas, njajal wae gak apa-apa, dibuat 2000 km SPP los neng, Mas. Ya pasti banyak perubahan, meskipun entah itu signifikan ataupun tidak. Bukan mengunggulkan piston-piston yang kayak gini, enggak. Lu tikus kampret. Lu ini nih. Kecurutan bensin. Lah itu. Nggih, iku. Yo kowe titen ngono ya. Tapi gangguan. Nek tikus rek. Ingon-ingon biasa. Wih, nek kene tikus sih berarti gak ada satwa liar gitu.
Jadi setelah itu dicoba aja kalau nggak percaya teman-teman, piston nggak menyebutkan merek ataupun ambillah racing lah, bagi saya racing, terus buat 2000 km ya boleh dirasakan. Ya mungkin banyak ada yang bisa tumbuh seperti itu, cuma nek awet-awetan ayo wani ngeyel lah, awet-awetan mbek seker model seperti ini, buat entah mereknya apa ya, maksudnya gini loh mas, ini bekas seker sing cilik-cilik ini ya. Ininya seperti ini. Nah ini contoh mas ya. Ini kita keluar dari merek mas. Teman-teman kan ada poin penting, jangan menghalalkan segala cara demi packing selembar. Ini seperti itu mas ya. Kenapa? Karena itu akan ada risiko-risiko yang sangat ya mungkin bagi saya itu nggak terlalu fatal, cuma ya mengeluarkan isi dompet yang terlalu banyak mas. Contoh mas ya, pengen stroke tinggi, nah, atau juga angan-angan teman-teman itu mungkin stroke tinggi atau bore up atau piston besar, itu larinya kencang, belum tentu mas. Nah, jadi atau juga sebaliknya, piston kecil stroke-nya pendek, ya belum tentu dia pelan gitu loh. Nah, jika kita memaksimalkan apapun yang ada, barang yang ada, kita olah yang sedemikian rupa dengan komposisi yang pas, yang ideal, nah itu akan menghasilkan sebuah hasil karya seni yang luar biasa, yang jelas pasti enak. Nah, intinya nek dandan iki nek perkara duit, nek aku sendiri nek guru-guru duit mas, hasilnya gak akan maksimal mas. Tapi nek ngerjain duit, tapi nek mengerjakan sesuatu itu karena senang, itu hasil akan lebih maksimal. Wis titenan iki mas ya. Iku sing tahu tak rasane selak sampai detik ini. Nah, kembali lagi ke piston ini. Kenapa kok bukan masalah racing enggaknya. Setiap piston tuh pasti mempunyai sisi kelemahan mas. Ini kalau piston yang dengan ring tipis kok dipaksa untuk seperti ini. Teman-teman kan sebenarnya kan ngejar top pistonnya biar lebih pendek. Ketika lebih pendek, stroke tinggi, tapi packing selembar nggak kelihatan bahwa itu stroke up. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Kecuali teman-teman punya uang, nggak masalah. Ini uangnya untuk teman-teman yang sambat 1 bulan turun 2 kali ganti piston, 3 bulan turun ganti piston, 4 bulan turun ganti piston ataupun ganti stang piston. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau untuk bagi yang punya uang dan sugih nggak masalah itu, yang itu silakan, itu dengan kalian. Cuma saya mengedukasi ke teman-teman yang mungkin sering mengeluh tentang mesin-mesin gampang ngasap. Nah, ini aja kepunyaan JBR saja pun dipaksa untuk seperti ini. Nah, yang jelas piston seperti ini kan piston pendek ataupun juga kecil dengan ring piston yang tipis itu. Dia pendinginnya pun berbeda mas, dia nggak air scope-nya coba dari standarnya, belajar dari standarnya aja mas ya. Piston CBR sendiri dia pendinginnya pakai radiator atau air scope yang berbeda mas, dipaksa seperti ini dengan stroke panjang, pasti ada salah satu yang harus kalah. Udah stroke-nya tinggi, pistonnya pendek, stangnya pendek juga, yo akhirnya kena yang ini. Kalau enggak pistonnya ya pasti ring pistonnya lebih tipis. Dengan catatan semuanya ini kecuali wong sing duwe gak masalah. Tapi untuk adik-adik ya ndak masalah adik-adik. Nek kurung di penggawean ya ojo dandan pede dhewe, ojo jalan wong tuwa sakne wong tuwane. Wis ya, itu tentang tips touring. Dengan perpaduan komposisi yang pas, mulai dari stroke up, mulai dari bore up, drive gear atau keluarga gear, pemilihan piston atau pemilihan spare part. Nah, itu kembali lagi tergantung komposisi yang ideal ataupun juga memaksimalkan barang yang ada. Tapi ojo saene ataupun juga bekas berkualitas mas. Ya apapun bekas meskipun berkualitas tapi nggak bisa tahan lama.
Ataupun juga sebaliknya, barang baru belum tentu awet. Apalagi teman-teman tergiur dengan barang murah. Sekarang tak coba bongkar di sebelah kanan. Tak time siapa ya Mas Ben, cepat. Baik, sudah terbongkar loh ya. Nah, ini dalamnya tetap bersih. Ini pakai Mega Pro kan, utuh kan. Terus ini drive gearnya pakai kepunyaan Tiger. Terus disetik biar bisa masuk ke ke transmisi MP. Terus apa lagi ya? Dua-dua. Terus ini biar kopling saya pakai kepunyaan Honda Tiger, semuanya 6. Ada 6, terus kampas koplingnya ada 6. Nah itu kan nggak ada yang istimewa Mas, bisa poin ini. Nah tinggal kita bongkar. Oh iya ada bautnya, cek pengen digocek bari. Yuk kita bongkar dalamannya. Wong rapper coyo nih transmisi MP. Aduh, kok angin ini. Oh, sudah. Duh. Tuh kan dalamannya. Tuh stangnya loro rek. Oh muni. Cukuruk. Nah ini Mas ya. Ini askreknya yang dulu yang dibawa ke 0 km itu kan, sampai sekarang gak ngapa-ngapain. Utuh nih kepunyaan MP loh, nggak ada yang dioplos-oplos sih. Ini standar. Jadi seperti itu Mas ya. Jadi nggak perlu barang mahal dan nggak perlu racing, yang penting semuanya dimaksimalkan. Wis, terima kasih ya. Yang penting kayak ngene opo ini spekku. Tapi alhamdulillah urusan mesin never trouble. Semoga menginspirasi teman-teman dan tetap solid, tetap cintai hobimu, untuk menyintai DE tok Mas, karena DE belum tentu kadang. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat. Mat. Selamat.